Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita bersyukur bahwa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah memperoleh sebagai peringkat pertama pengisian aplikasi dashboard elektronik sistem manajemen strategis untuk tingkat Universitas Islam Negeri se-Indonesia dan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri se-Indonesia. Dengan peraihan peringkat tersebut tentu kita patut berbangga karena ini merupakan salah satu capaian prestasi bagi Universitas Islam Negeri untuk lebih maju lagi ke depan menjadi sebuah perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana dan apa tentang SMS ya, berikut saya akan wawancarai Mas Solehuddin ya, selaku sekretaris dari pengisian dashboard SMS tersebut ya. Mas Soleh mungkin bisa ceritakan seperti apa sih SMS itu gitu kan bagi sebuah perguruan tinggi ya. Dan kemudian bagaimana teknisnya ya, sampai kemudian UI Jakarta ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang memiliki poin yang cukup banyak gitu kan. Pertama se-Indonesia untuk tingkat UIN sendiri ya, dan untuk tingkat PTK-nya bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Pak Nanang. Pertama, sebetulnya SMS ini merupakan sebuah inisiatif yang luar biasa ya dalam rangka untuk peningkatan tata kelola perguruan tinggi Good University Governance. Jadi ada upaya dari Kementerian Agama melalui Mendis ya kan untuk meningkatkan ya good governance di semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Makanya diciptakan sebuah aplikasi dashboard yang bernama Electronic System Management Strategy yang disebut dengan SMS. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa tahapan capaian yang ingin dicapai oleh SMS itu. Pertama adalah adanya keinginan agar semua perguruan tinggi itu bisa mencapai 4 tahapan yang ini dicapai. Pertama itu adalah indikator. Ada 4 indikator capai yang ingin dihasilkan. Pertama itu ada Good University Governance (GUG) ya kan. Jadi Good University Governance. Yang kedua adalah University Performance Improvement (UP). Yang ketiga adalah Competitive Advantage University yang disebut dengan GAP. Dan terakhir itu adalah Global Recognition University atau disebut dengan GRU. Jadi semua tahapan itu disasar oleh elektronik dashboard SMS ini untuk menjadi alat ukur sejauh mana perguruan tinggi bisa memenuhi semua kriteria itu. Memang saat ini yang difokuskan itu GUG-nya, Good University Governance. Nah, apa isi daripada elektronik SMS ini, elektronik sistem strategi itu banyak sekali item-item pertanyaannya yang itu meliputi juga tata kelola manajemen, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan tentang capaian-capaian kualitas dari SDM-nya ya kan, bagaimana juga untuk meningkatkan tata kelolanya, transparansinya, dan semua itu dicakup oleh SMS ini. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya panjang karena ini adalah yearly program, ada program tahunan. Nah, program tahun 2019 itu dimulai setahu saya bulan November 2019 ya kan, November nanti sampai bulan Maret. Terakhir itu pengisian dashboard SMS itu tanggal 20 Maret. Jadi punya rentang waktu sekitar 5 bulan ya untuk mengisi semua item-item pertanyaan yang ada di SMS itu gitu. Nah, itu diberi kesempatan. Setiap perguruan tinggi diberi kesempatan dan masing-masing harus menjawab sesuai dengan kemampuannya. Bukan hanya menjawab tapi juga dibuktikan dengan evidence ya. Bukti-buktinya harus ada. Jadi misalkan pertanyaan, apakah Anda memiliki Renstra? Ya, jawab. Disebutkan juga di situ, ada evidennya, dibuktikan. Nah, ini menjadi tantangan kita semua bahwa SMS ini akan mengukur kualitas diri kita masing-masing. Bukan hanya universitas, tetapi juga masing-masing unit, Pak ya. Jadi biro diukur kinerjanya, fakultas juga diukur, lembaga juga diukur, pusat semua diukur. Nah, semua itu punya nilai akhirnya. Jadi masing-masing dashboard akan mempertontonkan seberapa jauh nilai kita.
Fakultas A misalkan berapa capaiannya, JUJ-nya berapa, JAU-nya berapa, UP-nya berapa, GRU-nya berapa, semua dicapai. Nah, secara overall itu akan dikumpulkan menjadi nilai universitas. Nah, yang diperlombakan ini adalah yang di universitas. Dari semua capaian universitas itu akan dinilai oleh kementerian mana yang terbaik. Nah, alhamdulillah UIN Jakarta tahun 2020 secara de facto dan jure alhamdulillah bisa mencapai peringkat pertama. Itu semua berkat usaha yang luar biasa bersama dari seluruh sektor UIN Jakarta, baik dari Ibu Rektor, dari Pak Waret 2 ya kan, dari Kepala Biro dan semua stakeholder termasuk para dekan, ya kan, Wadek 1 dan semua, jangan lupa para operator. Yang bekerja di unit kerja ini operator. Operator juga mengumpulkan evidence, mengisi jawaban dan mengumpulkan evidence. Begitu kan? Jadi apa namanya ini dalam rangka atau dalam konteks untuk bagaimana sebuah perguruan tinggi dikatakan sebagai unggul ya. Jadi seperti itu. Ya, poinnya. Ya, poinnya begitu. Nah, kan penilaian ini hanya untuk di tingkat internal PTKN saja, atau kan ini secara nasional juga dengan perguruan tinggi lainnya? Ya, kalau ini setahu saya hanya sebatas PTKIN dulu, ya kan? Di bawah PTKIN dulu ya kan. Karena ini inisiatif dari Dirjen Pendidik ya, kemudian ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan menjadikan platform penilaian bersama, akan dinaikkan tingkatnya menjadi basis pengukuran ya kinerja untuk semua perguruan tinggi non agama, tetapi perguruan tinggi umum misalkan. Tapi ini menurut saya suatu inisiatif yang luar biasa untuk bisa mengukur kemampuan masing-masing dalam konteks good governance, university governance-nya. Jadi tata kelola pemerintahan, bukan pemerintah, tata kelola universitas itu bagaimana semua anasi-anasi pertanyaan sudah disiapkan. Dan insya Allah kalau semuanya mengikuti dan menjawab dan melaksanakan, insya Allah tidak akan sulit ya untuk mencapai semua cita-cita UIN menuju World Class University ataupun yang lain misalkan kan, kalau tidak salah sebentar lagi kita akan menuju PTN. Saya kira ini prasyarat utama ya untuk bisa memperbaiki diri, kualitas diri sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh. Maksudnya ada yang hal menarik itu kan ada 4 poin tadi ya. Yang 3 poin itu 4 penilaian ya. Tidak penilaian dijadikan parameter indikator ya. Kira-kira seperti apa mekanismenya gitu kan? Kan tadi disebut juga melibatkan fakultas, komisi kan, sampai kemudian dia terakumulasi menjadi sebuah penilaian yang ini tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan. Dari semua pertanyaan-pertanyaan itu memang ada 4 item alat ukur itu. Ya, JUJ-nya ada, Good University Governance, ada University Performance Improvement, ada Competitive Advantage University, dan Global Recognition University. Jadi setiap unit kerja, misalkan biro ataupun fakultas itu masing-masing diberikan pertanyaan untuk masing-masing. Misalkan untuk JUJ-nya itu biasanya lebih banyak, karena itu platform dasar dalam peningkatan good governance. Nah, kalau misalkan JUJ-nya bagus, nanti kita akan tanya lagi tahapan yang lebih maju lagi, yang lebih tinggi lagi, University Performance Improvement, sejauh mana ya perguruan tinggi itu bisa meningkatkan performanya yang lebih baik lagi. Itu ada pertanyaannya, tapi tidak terlalu banyak, lebih sedikit. Nah, terakhir lagi Competitive Advantage University. Ini juga ada pertanyaan, tapi mungkin levelnya agak lebih naik lagi. Terakhir itu Global Recognition University. Ini pertanyaan tentang sejauh mana perguruan tinggi itu sudah memiliki ya kan kekuatan-kekuatan yang berstandar global. Nah, ini biasanya hierarkinya itu JUJ itu lebih tinggi terus sampai mengerucut ke tingkat paling bawah. Jadi untuk UIN Jakarta misalkan JUJ kita itu kalau tidak salah kemarin itu sampai pada level 93 ya kan, dari 100%, dan itu menurut saya luar biasa, suatu capaian yang patut kita syukuri dan kita banggakan, dan itu tidak mudah mencapainya dan butuh kebersamaan dari semua stakeholder di Jakarta, terutama dukungan para pimpinan UIN Jakarta. Dengan diperolehnya UIN Jakarta sebagai peringkat pertama dalam penilaian dashboard nasional ini, masalah kira-kira apa yang harus dilakukan biar disebut untuk mempertahankan? Saya kira capaian atau prestasi ini patut disyukuri pertama kali. Yang kedua, kita harus memantapkan bahwa ini harus menjadi komitmen bersama. Komitmen bersama bahwa
ini penting ya, SMA itu penting untuk memastikan bahwa semua tahapan-tahapan untuk menuju toward world class university itu betul-betul terkoordinasi, terprogram dengan baik. Maka dari itu capaian ini harus dijaga, dipertahankan, dan saya kira semua perguruan tinggi seperti Malang, Jogja, Bandung, Semarang, Salatiga, semua berlomba-lomba untuk memaksimalkan nilai capaian SMA ini. Maka dari itu kita tidak boleh lengah ya kan, kita terus memacu diri kita, memotivasi diri kita agar semua pertanyaan dalam FI dan SMA dan FI dan SMA itu bisa kita sajikan dengan baik sehingga kita bisa meraih yang terbaik. Maka dari itu saya berharap tim ini terus dipertahankan, disupport lebih baik lagi, dukungan dari semua fakultas para dekan juga lebih kuat lagi agar kita bisa mencapai capaian maksimal. Memang nomor satu bukan tujuan kita, tetapi memang mutu kualitas itu yang harus kita utamakan. Tetapi kalau kita mendapatkan penghargaan nomor satu, itu kesyukuran atas kerja keras kita semua. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Mas Soleh. Mudah-mudahan capaian tadi bisa kita pertahankan di masa yang akan datang. Insya Allah. Dan ini sesuatu yang luar biasa seperti bagi Jakarta. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Mas Soleh, selaku sekretaris dari Panitia Pengisian Aplikasi Dashboard SMS Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga apa yang telah dicapai oleh Saripeda Jakarta ini itu bukan hanya sebagai menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, tapi bagaimana UIN Jakarta bisa meningkatkan lagi ya sebagai perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif tadi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.